khawatir Pak, Bu, kalau punya anak mondok, jangan khawatir rezekinya. Insya Allah diberi kelancaran oleh Allah. Orang yang mencari ilmu dan yang membiayai ilmu itu luar biasa. Ada cerita. Beda orang nyamana Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini kan ini kisah nyata di Damaskus. Mana Damaskus itu? Hah? Negara Arab sana. Ini orang tukang gali kubur, hafar, tukang gali kubur. Lakona gali kubur, mun beda orang mati perak. Nemu kelakuan. Kenapa? Maksudnya saya mati kan tak nemu kelakuan. Kalau ada yang mati dia senang, dia dapat uang untuk gali kubur. Orang soleh. Setong bektoh beda orang bini datang, ibu-ibu, Pak, tolong sampai gali kubur, saya ada jenazah. Oh iki, diambil uangnya, digali, nggak biasa. Pun siap, datang rombongan nyambi jenazah. La ilaha illallah, la ilaha. Orangnya sedikit, ya tidak sampai 10 orang, 9, 8. Oh, mereka orang biasa sih mati. Yang meninggal orang bukan ulama, bukan kiai, nikah awam nikah. Bahkan mungkin keluarganya dikit ini, yang ngantarkan jenazah nggak sampai 10 orang. Mungkin di hatinya ini orang kecil. Udah, seperti biasanya dia juga ikut bantu menangkap, bawa jenazah ke tiang lahat. Seperti biasanya dia seperti itu, gali dan plus paket nih kawan. Naruh ke tiang lahat, diadep ke kiblat, mungkin juga diadani, dikomati, dikubur, satu paket. Waktu bawa naruh jenazah ini ke tiang lahat, masih muda anaknya. Yang mati ini masih muda. Ditaruh mengak, kaget. Gak pernah kejadian itu dia alami ke semua mayit. Apa yang dia lihat ketika dia naruh jenazah ke tanah, ke tiang lahat, dia lihat makamnya ini, kuburannya, lobang itu luas, berubah, indah, jadi kebun yang begitu luar biasa. Tidak pernah dia lihat keindahan, sejuk, luas, hebat. Apa ini? Masuk ke alam mana saya ini? Tengah-tengah dia masih bingung, tegang, stres. Datang 2 orang berkuda pakai putih-putih. Dan kadang pulang Habib Soleh nih. Arah apa mak datang jangan gula. Kekala gula mungkin. Gula pun siap-siap nih kejumpa anyar. Gamis anyar supaya tengah gendeng na yogi. Pas datang al Mukarram nih. Abi dimen gendeng sahara begitu tarim nih kan. Oke, makin pendenan pun betua. Pola lah tobuk nih. Akan casar gulen nih kayak tarim. Dia tak paham bahasa Madura nih. Maya paham lah. Bukan atanya ke tangan anak deki jan. Tak terima. Akhir. Allahumma salli Muhammad. Datang 2 orang berkuda pakai putih-putih, diambil ini mayit. Mengak orang mereka. Diambil, dibawa pergi. Sampai pingsan, kelengar, geblak. Keluarganya itu, arah apa mak kelengar, kena corona bola. Dia ambil si Syekh Abdurrahman, belum jadi Syekh, Pak Abdurrahman nih kan. Ya ambil Pak Abdurrahman, diangkat, dikasih air. Jaga berapa?
Gak pernah mengalami kejadian semacam ini selama saya kerja menggali kubur dan membawa mayit ke kubur. Saya ketika naruh mayit itu berubah. Kuburan yang 1 meter kali 2 meter itu berubah sekian ratus hektar. Sepanjang mata memandang, seluas mata memandang, dan indah, sejuk, kebun yang begitu luar biasa. Kena corona ongkut. Terus datang 2 orang berkuda ngambil mayatnya. Apa yang diambil ini masih ada mayat. Oh, tak beres. Gak ada yang lihat kecuali dia. Kejadian itu tidak ada yang melihat kecuali si Pak Abdurrahman. Kita tadi Syekh, bapak. Oh, udah kubur, selesai cerita. Ini ki ngedengar siapa? Apa saya tidur? Apa saya mimpi? Kejadian apa itu? Gak lama, berapa bulan, berapa tahun gitu, datang lagi si ibu ini. Lupa sih bapak, si Pak Abdurrahman ini ke ibu ini. Datang lagi, ngasih uang, tolong galikan kuburan, saya ada keluarga yang meninggal. Oh ini siap. Sudah digali seperti biasanya, datang lagi. Jenazah itu datang dengan orang sedikit, nggak sampai 10. Oh awam. Mun banyak kan kiai, nggih. Oh sing banyak sih, sing antara ribuan, oke kiai nek. Habib Hashim Banyuwangi Sete, ribuan orang. Oh nek ulama nek. Mun orang kelema keenam, Pak Ton. Tapi enggak tahu siapa yang mulia. Udah datang, dibawa, di jenazahnya itu ditaruh di tiang lahat. Kejadian yang itu terulang lagi, berubah. 1 meter kali 2 meter itu berubah menjadi ratusan hektar, indah. Siap pun sih, mari pun kelengar nih, tak kelengar boleh nih. Sudah siap. Yang pertama pingsan, yang kedua dia kuatkan. Kemudian persis seperti yang pertama, datang lagi 2 orang berbaju putih, jubah putih, dia ambil mayat ini dan dibawa. Kuat gitu. Cepet tapi takut. Cepet enggak tutup. Habis itu ditutup, si ibu ini dipanggil. Bu, sebentar. Siapa sampean ini? Dan siapa yang mati ini? Udah, jangan ditambah kesedihan saya. Saya ini kehilangan 2 anak saya sudah enggak lama. Loh, yang pertama itu anak kamu juga? Iya. Yang ini anak saya juga. Oh sampean dulu itu? Iya saya. Demi Allah saya mau tanya, apa yang dilakukan anak sampean? Apa perbuatannya anak sampean? Kenapa kamu tanya? Yang pertama itu anak saya. Yang kedua ini kakaknya meninggal juga. Siapa mereka? Si ibu heran. Kenapa kamu tanya seperti itu? Kamu tahu, ketika anak kamu pertama itu saya taruh tiang lahat, berubah itu tiang lahat 1 kali 2 meter menjadi ratusan hektar dan berubah kebun yang begitu indah. Kemudian 2 orang datang mengambil anak sampean dibawa pergi. Dan kejadian itu terulang lagi sekarang ketika anak kamu yang kedua itu meninggal. Apa yang dilakukan mereka? Ini orang-orang hebat. Ini orang-orang mulia. Yang pertama itu adiknya ini, dia mondok belajar agama. Mati dalam keadaan mondok. Luar biasa, dimuliakan oleh Allah. Orang yang mati ketika mencari ilmu diangkat derajatnya sesuai hadis Nabi. Man mata fi talibil ilmi. Siapa yang meninggal dalam mencari ilmu, dia dan anbiya darajah wahidah. Antara dia dan para nabi hanya tinggal 1 derajat. 1 derajat tok naik jadi nabi sudah.
makomnya itu, masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk. Makanya hadir di sini untuk cari ilmu luar biasa. Terus yang kedua ini kakaknya. Apa amalnya? Mondok juga? Enggak, dia kerja membiayai adiknya yang mondok. Dia yang membiayai adiknya mondok. Ya, disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedudukannya dan penghormatan Allah kepada dia disamakan dengan adiknya karena dia membiayai adiknya mondok. Makanya sampean yang membiayai anak mondok, jangan takut, ini adalah perbuatan yang mulia. Insya Allah rezekinya dijamin oleh Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang berkah. Setelah itu Pak Abdurrahman ini langsung patulnya dibuang, lempaknya dibuang, datang ke Masjid At-Taubah. Ada masjid besar di situ, tempatnya para solehin. Ini yang cerita cucunya. Yang cerita ini cucunya, saya lihat sendiri. Datang ke kiai. Umurnya Pak Abdurrahman ini sudah hampir 50, para seket bon. Okay. Datang, assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Berapa? Saya mau mondok. Katanya si Syekh, sampean nih, engki. Lah umur seket nih, amondok. Kemana sampean mulai dulu? Kok baru sekarang mau mondok? Orang mondok itu umur belasan, 15, 17, 20, 25 itu sudah mondoknya cuma bil barokah setahun kabin. Ini umur separak seket datang mau mondok. Apa ceritanya sampean ini datang-datang mau mondok ini? Mulai dulu kok nggak mau mondok, kok baru sekarang parak mati ya mondok. Saya kepingin jadi santri. Kok baru sekarang kepingin? Apa penyebabnya? Cerita saya ini tukang penggali kubur. Makjo, tukang gali kubur langsung mondok. Tak nyambungkan. Cerita saya waktu gali kubur ada kejadian, ada anak meninggal. Ceritakan semuanya. Yang keduanya anak meninggal, saya tanya sama ibunya, ternyata anak ini mendapat kemuliaan sehebat itu karena ilmu. Karena dia mencari ilmu. Maka saya bertekad, saya harus cari ilmu supaya mendapat kemuliaan seperti itu. Dimuliakan, diambil oleh para malaikat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wis, kalau seperti itu silakan. Mulai belajar. Huwa humahum, hiya humahun. Seket, umur seket kayak buru menduk. Gimana sih, apalagi lupa boleh, apalagi boleh al-kalam. Belajar jurumiyah, sebutkan jurumiyah yang dipelajari. Belajar jurumiyah, belajar sorof, belajar fikih. Terus semangat tapi. Semangat. Umur seket, umur kadang-kadang memang berat ya. Berat orang yang sudah tua enggak belajar itu, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi, udah tua enggak belajar itu sudah takbir, sudah ini mayit, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, repot. Tapi tidak ada putusnya, bisa selama semangat dia belajar sampai menjadi Syekh Abdurrahman, menjadi ulama besar di daerahnya. Benikun tadi ustaz, tadi ulama raja, sampai terkenal dengan Syekh Abdurrahman Al-Hafari. Dipakun pangkat gali kubur ni kan oro, julukan gali kubur ni kan sampai dijuluki Syekh Abdurrahman Al-Hafari. Umur seket, buru pertama mondok. Bukan dulunya mondok, tidak pernah mondok. Baru pertama belajar umur seket. Bisa jadi ulama raja. Setelah itu dia didik anak-anaknya semuanya menjadi ulama.
sampai keturunannya, cucunya yang terkenal Syekh Abdul Razak Al-Hafari menjadi ulama besar di sana. Karena itu sampean jangan kecil hati, ya. Tua labib, mohon semangat, insyaallah bisa. Maulana kun seminggu sekali satu hadis tak apal. Syekh Abdul Rahman ini jadi ulama ngapa lagi kepi, baru mondok umur seket. Ini satu hadis tak apal. Ayo, jadi supaya lebih barokah. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat sebagai santri insyaallah. Orang tua yang anaknya mondok baik di Nurul Iman atau di tempat Nabi Abdul Rahman atau di tempat yang lain, mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah. Ini pelajaran bagi santri. Lihat, orang tua giat bisa jadi ulama besar. Apalagi Anda sampean masih kecil, masih tidak ada kesibukan, bisa lebih mudah untuk jadi ulama. Mudah-mudahan anak kita jadi ulama.